Pernah nggak sih, lu ngerasa bingung ngelihat nominal uang di Indonesia yang kadang kayak gede banget, padahal nilainya nggak seberapa? Misalnya, harga segelas kopi di kafe bisa Rp50.000. Kalau lu keluar negeri dan beli kopi di sana seharga $3, rasanya kayak lebih murah, padahal nilainya kurang lebih sama. Nah, hal kayak gini yang sering bikin orang berpikir, kenapa sih angka di puluh ribu itu banyak banget nolnya? Dari sinilah muncul ide yang namanya redenominasi, sebuah langkah buat nyederhanain nilai mata uang tanpa ngurangin daya beli. Tapi, tenang, ini bukan sunering yang bikin nilai uang lu jadi anjlok. Ini cuma soal cara kita nulis dan ngitung. Biar hidup kita nggak ribet sama angka nol yang kelewat banyak. Bayangin aja, di nota belanjaan, angka total belanja lu bisa sampai belasan juta cuma buat kebutuhan bulanan. Padahal, kalau dikonversi ke dolar atau euro, ya cuma sekitar $500. Nah, angka nol ini bukan cuma bikin ribet buat masyarakat, tapi juga buat akuntan, kasir, sistem perbankan, bahkan pemerintah sendiri. Contohnya, waktu nulis laporan keuangan negara atau ngatur sistem pembayaran digital, angka nol yang banyak banget bisa bikin potensi error makin tinggi. Karena itu, redenominasi dianggap solusi biar sistem keuangan lebih efisien dan lebih keren juga kalau dilihat dari luar negeri. Konsepnya sederhana. Misalnya, kalau sekarang harga sepiring nasi goreng Rp15.000, setelah redenominasi, misalnya kita hapus 3 nol, harganya jadi Rp15 aja. Tapi tenang, daya belinya sama kok. Nasi goreng itu tetap bisa dibeli dengan nilai yang sama. Cuma tampilan angkanya aja yang disederhanain. Tujuannya, biar mata uang kita terasa normal. Kayak negara-negara lain yang gak kebanyakan nol di uangnya. Negara seperti Turki, Korea Selatan, dan Rumania udah pernah ngelakuin ini. Dan hasilnya lumayan bagus. Mereka bisa bikin masyarakat lebih percaya sama mata uang mereka sendiri. Tapi sebelum kita ngomong lebih jauh, penting banget buat ngerti. Redenominasi itu bukan sihir. Dia nggak langsung bikin ekonomi Indonesia jadi kuat atau bikin dolar turun. Redenominasi cuma kosmetik sistem keuangan, ibaratnya kayak ngecat ulang rumah lu biar kelihatan rapi, tapi pondasinya tetap harus kuat. Jadi, sebelum sebuah negara bisa jalanin redenominasi, ekonominya harus stabil dulu. Inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi bagus, dan rakyatnya punya kepercayaan tinggi sama pemerintah. Kalau enggak, bukannya makin rapi, malah bisa bikin panik massal. Sekarang, coba kita lihat sejarahnya. Indonesia sebenarnya udah punya rencana buat redenominasi dari dulu. Tahun 2010, Bank Indonesia udah sempat bahas ini, dan bahkan sempat ada wacana buat mulai sosialisasi. Tapi waktu itu kondisinya belum ideal. Inflasi masih agak tinggi, dan masyarakat belum tentu ngerti bedanya antara redenominasi dan sunering. Nah, sunering itu beda banget bro. Sunering artinya nilai uang lu dikurangin. Misalnya, uang Rp1.000 jadi cuma bernilai Rp100. Daya belinya turun. Sementara redenominasi nggak ngubah daya beli. Cuma ngilangin nol biar lebih simpel. Bedanya kayak potong rambut sama botakin kepala. Sama-sama potong, tapi hasilnya beda jauh. Buat ngebayangin lebih gampang, gua kasih contoh nyata. Negara kayak Turki dulu punya masalah yang mirip banget sama Indonesia. Di awal tahun 2000-an, $1 Amerika nilainya bisa sampai 1 juta lira Turki. Gila banget kan? Uang recehnya aja udah kayak lembaran jutaan. Akhirnya pemerintah mereka mutusin buat ngapus 6 nol dari uang mereka. Jadi, 1 juta lira lama setara sama 1 lira baru. Setelah itu, transaksi jadi lebih gampang. Dan masyarakat jadi lebih percaya sama mata uangnya sendiri. Tapi, tentu aja, sebelum mereka jalanin itu, pemerintah Turki udah siapin kondisi ekonominya bertahan-tahan sebelumnya. Nah, sekarang bayangin kalau Indonesia ngelakuin hal yang sama, uang Rp100.000 bakal jadi Rp100 aja. Nggak ngubah daya beli, tapi bikin kita ngerasa lebih efisien. Nggak perlu lagi ngomong 200.000, cukup bilang 200. Tapi, prosesnya nggak segampang itu. Pemerintah harus siapin masa transisi, misalnya selama 3 tahun. Dalam masa itu, uang lama dan uang baru bakal sama-sama berlaku. Jadi, orang masih bisa pakai Rp10.000 dan Rp10 redenominasi buat belanja, tapi keduanya
punya nilai sama. Butuh waktu buat masyarakat terbiasa, terutama generasi tua yang mungkin lebih nyaman dengan angka lama. Selain itu, yang paling tricky dari redenominasi adalah soal psikologis masyarakat. Banyak orang bisa salah paham, ngira nilai uangnya turun karena angka di dompet jadi lebih kecil. Padahal enggak. Misalnya gaji lu sekarang 5 juta rupiah. Setelah redenominasi jadi 5.000 rupiah. Tapi harga-harga barang juga ikut disesuaikan, jadi tetap imbang. Nah, kalau masyarakat nggak paham konsep ini, bisa timbul kepanikan. Orang bisa buru-buru narik uang, beli barang, atau bahkan mikir pemerintah mau ngurangin nilai uang. Itulah kenapa edukasi publik jadi bagian paling penting dari proses ini. Kalau dilihat dari sisi ekonomi makro, redenominasi bisa bantu bikin pencatatan keuangan lebih efisien. Bayangin aja, sistem akuntansi negara, sistem perbankan, dan transaksi digital, semua disederhanain. Misalnya, waktu bikin laporan keuangan, angka-angka besar yang biasanya miliaran, bisa disingkat jadi ribuan aja. Ini ngurangin risiko salah ketik, salah input, dan bikin software akuntansi lebih ringan juga. Selain itu, buat transaksi lintas negara, parimapan rupiah yang udah rapi bakal kelihatan lebih kredibel di mata dunia internasional. Investor asing juga lebih nyaman karena nominalnya nggak bikin bingung. Tapi tentu aja, ada juga sisi negatifnya. Proses redenominasi butuh biaya besar. Pemerintah harus cetak uang baru, ubah sistem kasir, mesin ATM, aplikasi keuangan, dan bahkan sistem pajak. Belum lagi biaya edukasi masyarakat lewat kampanye publik, media, dan pelatihan. Negara harus siap keluar biaya ratusan miliar rupiah buat memastikan semuanya berjalan lancar. Makanya banyak ekonom bilang redenominasi bukan prioritas kalau ekonomi belum kuat. Tapi kalau dilakukan di waktu yang tepat, efek jangka panjangnya bisa positif banget. Sekarang kita bahas soal negara-negara lain yang gagal dalam redenominasi. Salah satu contoh paling terkenal adalah Zimbabwe. Negara ini ngalamin hiperinflasi parah banget. Bayangin aja, harga sepotong roti bisa berubah dari $10 jadi $10 juta. Dalam waktu seminggu, mereka ngapus nol dari mata uang berkali-kali. Tapi karena ekonomi dasarnya hancur, nilainya tetap anjlok. Itu contoh bahwa redenominasi nggak bisa nyembuhin masalah ekonomi kalau fondasinya nggak stabil. Sama kayak ngasih bedak ke luka parah, kelihatan bersih di luar, tapi di dalamnya tetap infeksi. Sebaliknya Korea Selatan termasuk negara yang sukses. Mereka ngelakuin redenominasi setelah ekonominya stabil dan kuat. Tujuannya bukan buat nyelamatin ekonomi, tapi buat efisiensi dan simbol kemajuan. Mereka juga lakukan sosialisasi besar-besaran, biar masyarakat ngerti dan percaya. Sekarang, mata uang won Korea bisa bersaing dengan mata uang negara maju lain secara psikologis dan praktis. Ini bukti bahwa kalau dilakukan di saat yang tepat, redenominasi bisa jadi langkah strategis buat memperkuat citra ekonomi nasional. Nah, kalau Indonesia nanti beneran jalanin redenominasi, mungkin efeknya bakal terasa secara bertahap. Tahun pertama, masyarakat butuh adaptasi. Toko-toko dan perusahaan harus nyesuaiin sistem kasir dan harga. Tahun kedua, uang lama mulai dikurangi dari peredaran. Tahun ketiga, uang baru jadi satu-satunya alat pembayaran resmi. Tapi dampak paling penting justru di sisi psikologis, orang bakal ngerasa bakal rupiah lebih setara sama mata uang asing. Bayangin, lu beli HP, harga 10 juta sekarang, nanti cuma 10.000 rupiah redenominasi. Lebih ringkas, lebih gampang diingat, dan kelihatan lebih kuat juga. Namun, penting banget buat diingat, redenominasi bukan solusi buat harga-harga yang mahal, bukan juga cara buat ngangkat nilai tukar rupiah terhadap dolar. Semua itu tergantung dari seberapa sehat ekonomi kita, mulai dari inflasi, defisit anggaran, utang negara, sampai kepercayaan investor. Redenominasi cuma bikin semuanya lebih efisien dan simpel. Ibaratnya, kalau ekonomi itu mesin mobil, redenominasi cuma ganti badinia, biar kelihatan kinclong, tapi performanya tetap ditentukan sama mesin di dalamnya. Menariknya, redenominasi juga bisa punya efek sosial yang halus, tapi penting. Ketika mata uang tampil lebih sederhana, masyarakat jadi lebih mudah ngitung dan bandingin harga. Ini bikin kesadaran finansial meningkat, terutama buat anak muda. Mereka jadi lebih paham konsep nilai uang. Nggak cuma angka, misalnya,
lu nabung 100.000 hari ini. Nanti nilainya tetap 100 setelah redenominasi, tapi dalam format yang lebih gampang diatur. Edukasi keuangan juga bisa lebih efektif, karena semua jadi lebih mudah dijelaskan. Selain itu, ada efek branding juga. Coba bayangin, kalau rupiah baru tampil dengan desain yang lebih modern dan bersih, tanpa banyak nol di belakangnya. Itu bakal ningkatin kebanggaan nasional dan rasa percaya diri masyarakat terhadap mata uang sendiri. Selama ini, banyak orang Indonesia yang ngerasa mata uang asing kayak dolar atau yen lebih keren. Tapi kalau rupiah punya tampilan yang modern, nilai yang rapi, dan sistem ekonomi yang kuat di belakangnya, persepsi itu bisa berubah. Meski begitu, prosesnya panjang dan gak bisa buru-buru. Pemerintah harus nyiapin strategi komunikasi yang bagus banget. Harus ada simulasi, kampanye, bahkan mungkin pelajaran di sekolah tentang apa itu redenominasi. Media juga harus berperan aktif, biar nggak muncul hoaks atau ketakutan yang nggak perlu. Karena salah sedikit aja, bisa bikin masyarakat salah paham. Misalnya, orang ngira harga barang naik karena angka jadi kecil, padahal sebenarnya nilainya sama. Lu bayangin aja, dulu waktu Indonesia ganti uang desain, baru aja banyak yang bingung dan salah tafsir. Nah, apalagi ini yang nyentuh angka nominal langsung. Tapi kalau dilakuin dengan komunikasi yang konsisten, terbuka, dan didukung semua pihak, dari pemerintah, perbankan, pelaku usaha, sampai masyarakat, gue yakin bisa berhasil. Indonesia punya potensi besar buat bikin sistem keuangannya lebih efisien, modern, dan sejajar sama negara-negara maju. Jadi, pada akhirnya, redenominasi itu bukan soal ngilangin nol di uang, tapi soal ngilangin beban psikologis yang bikin kita ngerasa mata uang kita kecil. Ini tentang cara kita ngelihat nilai, bukan sekadar angka di kertas. Mungkin butuh waktu lama buat benar-benar siap, tapi langkah ini bisa jadi simbol kematangan ekonomi Indonesia. Sebuah tanda bahwa kita udah siap jadi pemain besar di dunia global, bukan cuma penonton. Kalau gua boleh simpulin, redenominasi adalah langkah kecil dengan makna besar. Dia nggak ngubah apapun secara langsung di isi dompet lu, tapi dia bisa ngubah cara lu mikir tentang uang, nilai, dan ekonomi. Kayak kata pepatah, kadang perubahan kecil di angka bisa ngerubah cara kita lihat dunia, dan siapa tahu, suatu hari nanti kita bakal belanja di warung, ngelihat harga Rp20 di label nasi goreng. Terus senyum kecil, sambil ingat masa lalu waktu angka nol di belakangnya masih 3 biji.